Ada yang hitam, kuning, putih, sawo matang. Nah, terus kelompok bangsa-bangsa. Itu memang alam. Itu disuruh bersatu. Disuruh menyatulah, tidak boleh ada permasalahan tentang warna kulit, semua itu manusia. Toh sama saja, perasaannya sama, pola pikirnya sama ya. Nah, jadi terus dalam kehidupan pasti kita terbentur pada dua paham tadi, bahwa hidup ini sudah ada yang menyeting, apa tergantung manusianya. Nah ini dua ini tetap ada. Orang boleh pilih salah satu. Ini tidak boleh orang itu terus memaksakan diri. Nah, orang boleh pilih salah satu. Maksudnya apa? Mutlak dia meyakini bahwa ini hidup di setting, boleh. Mutlak tergantung kita, manusianya, boleh. Nah, atau kadang-kadang kita, ya sudahlah, kita ini sudah di setting, kita ini harus mengalami seperti ini. Kadang-kadang enggak, tergantung saya itu. Nah, double dipakai, tergantung kebutuhan, boleh. Tetap dua itu. Sebenarnya dengan Tuhan itu ada apa tidak? Kadang-kadang orang itu berpikir, oh, Tuhan itu ada. Oh, itu enggak ada Tuhan itu. Selalu begitu. Karena apa? Karena manusia tidak tahu. Tidak tahu. Tentang dirinya pun tidak tahu. Sampai ke situ. Sehingga kalau kita pelajari secara kehidupan, saya mulai kecil sampai tua ini, ternyata dua ini terlalu ada. Bahwa manusia itu disetting sudah. Ayatnya ada, ajarannya ada, macam-macam. Ini sehingga manusia itu tergantung pada settingannya. Boleh. Karena manusia itu tidak, manusia itu tergantung dirinya sendiri. Bisa maju, bisa kaya, itu tergantung dirinya sendiri. Nah, boleh. Ada orang manusia itu pakai setengah-setengah, atau kadang-kadang nggak gaji, boleh. Kemudian kadang-kadang percaya Tuhan, kadang tidak percaya Tuhan, boleh. Cuma dua. Dan tidak akan bisa diketemukan dua ini. Manusia bebas untuk memilih. Nah, atau contohnya begini. Manusia itu sudah disetting. Nasib, misalnya, nasib. Tapi disebutkan manusia bisa berubah. Tuhan tidak akan merubah nasib sesuatu kaum kalau tidak kaum itu merubahnya. Maksudnya sendiri, apa? Ya. Yang dirubah apa? Karakternya. Ya. Tadinya dia gengsi. Kalau sudah benturan sama orang lain atau sama atasan dalam pekerjaan, nah, dia dianggap misalnya dianggap ingin menjabat sesuatu. Karena ada keturutan, nah, dia akhirnya berontak, marah. Belot, tidak masuk ya. Nah, terus akhirnya ditawari sama atasannya, ya wis, kamu dapat itu. Dia gengsi, enggak, saya tidak butuh. Ini saya kasih uang, enggak, saya tidak butuh. Gengsi, tidak ada apa-apa. Harus dirubah karakter itu. Ya Pak, saya terima uangnya, saya terima jabatan itu. Dibuang gengsinya, baru bisa. Tapi kalau karakternya dia, ya terlalu gengsi, menjaga gengsi, ya itu ditolak. Tadinya kepingin, karena tidak keturutan, terus marah dia. Sampai cerita kemana-mana, sampai dia pidato di hadapan masyarakat, di hadapan umum ya, bahwa dia itu dianggap butuh ini. Nah, setelah atasnya tahu, terus dikasih, kan dia nolak, karena gengsi. Saya tidak mau, saya. Ini kan karakter, sifat. Nah, ditawari, dia merubah karakternya, merubah wataknya, diterima. Ya berubah dia nasibnya, jadi enak. Kan gitu maksudnya. Ternyata karakter yang membuat nasib itu kan. Nasib itu sangat berkaitan dengan karakter, dengan watak, dasar sifat. Berarti harus dimulai dari manusianya dulu, Mbak ya? Iya, jadi Tuhan tidak akan merubah nasib satu kaum ya. Kalau tidak kaum itu merubahnya. Berarti kaum itu juga bisa perorangan. Bukan ucak-ucuk Tuhan semua, nanti itu semua apa yang terjadi dalam diri kita itu. Enggak, maksudnya tidak begitu, maksud saya itu. Iya. Podo wae gitu. Iya. Sama saja. Ada itu podo. Bahwa manusia tergantung manusianya. Iya. Maju dan tidak maju, pinter dan tidak pinter, kaya tidak, tergantung manusianya. Ini mengatakan bahwa manusia sudah disetting oleh Tuhan. Iya. Sesudahlah jalani saja. Dua-duanya podo. Kalau kita renungkan sama. Kalau kita renung itu sama.
Jadi manusia kalau suruh memilih ya kesulitan. Kadang-kadang begini, kan kesulitan. Jalannya aja. Nanti terasa, oh kita ini disetting, oh kita ini tergantung kita. Terus ketemu semua itu. Ya sudah itu yang terjadi. Iya. Kalau saya melihat dari keterangan jenengan, berarti tidak sepenuhnya kehendak Tuhan juga, tidak kehendak kita juga. Iya. Tergantung mungkin Itu. kondisional juga itu, Mbak. Iya, ya itu pengalaman kita. Kalau sudah tua kan merasa, oh manusia itu ya dua-duanya masuk. Iya. Bahkan sampai saya ceritakan tadi, manusia bisa berubah oleh Tuhan, bisa berubah. Tergantung manusia itu sendiri. Maksudnya apa? Karakternya dirubah. Oke, Mbah, mungkin ini pertanyaan terakhir, Mbah. Iya. Sesi hari ini dalam konsep Jawa itu kan kita mengenal ada tembung mati sakjroning urip. Nah, mungkin kosok Bali ini urip sakjroning mati. Mungkin bisa diwedar penjelasan masalah kalimat tersebut, Mbah. Nah, ini mendampingi konsep. Nah, saya sebut konsep di sini ini, wong Jawa itu tidak boleh menang-menangi dewi ya. Sehingga konsep adalah kalau itu dogma, itu nanti terlalu tinggi. Kita ini tidak ada istilah dogma itu. Jadi konsep aja. Konsep mati sajroning urip itu ada di dalam 3 konsep ini. Manungguli kawula Gusti, sakan paran itu mati, durung petrimo pancer. Nah, mati sajroning urip ada di dalam ini. Mati sajroning urip, urip sajroning mati ada di dalam ini. Di dalam ketiga ini, konsep ini. Nah, ini yang menjadi tolak ukur orang Jawa. Tidak hanya di dalam mempelajari faham Jawa itu sendiri, tapi juga di dalam memahami faham dari ajaran ketuhanan bahasa-bahasa lain yang masuk ke tanah Jawa. Ini konsep itu. Sehingga kalau saya boleh terbuka ya, walaupun saya tidak akan menjelaskan tentang kenapa demikian, tapi keadaannya demikian. Itu terjadi kepada orang-orang yang kita buat kiblat untuk kita bertuhan. Kalau model dunia loh, dunia. Kita mengakui kok. Orang-orang Jawa itu mengakui kehebatan Nabi Muhammad, kehebatan Yesus Kristus, kehebatan Siddhartha Gautama. Orang Jawa mengakui karena tahu siapa beliau. Di Jawa pun juga ada. Kan disebutkan bahwa Jawa sebelum kemasukan agama dari luar sudah punya agama, sudah ada yang menghantar wahyu lewat orang tokoh-tokoh Jawa itu ada jauh sebelum ada agama masuk. Nah, sehingga orang Jawa paham tentang ajaran-ajaran ketuhanan itu dari luar itu dipelajari. Nah, itu yang terjadi. Jadi ya minta maaf kepada semuanya bahwa sebetulnya kalau menurut pandangan Jawa loh ya, ini saya tidak menurut pandangan beliau-beliau. Jadi misalnya Islam dengan di Arab, bagaimana pandangan orang Arab tentang Islam misalnya. Terus Kristen ya, ajaran Yesus Kristus, ajaran Musa dari Yahudi, bagaimana orang Yahudi memandang Yesus, bagaimana orang Yahudi memandang Musa. Saya tidak bicara itu ya. Tapi yang saya bicara tadi, orang Jawa memandang Musa, memandang Yesus, memandang Nabi Muhammad, memandang Siddhartha Gautama di India. Itu bagaimana Abang Coba itu? Itulah mati sajroning urip. Jadi memang beliau itu tokoh luar biasa. Buktinya apa? Penganutnya, umatnya mendunia kan. Nah, yuk, betul. Bagaimana dikatakan bukan tokoh-tokoh luar biasa? Tapi pertanyaan kalau koyok-koyok sombong, wong Jawa itu tidak sombong sebetulnya. Cuma terpaksa koyok-koyok sombong. Gini, lu paham orang Arab terhadap siapa Nabi Muhammad itu? Paham tak orang Yahudi terhadap Yesus, siapa Yesus itu? Siapa Musa itu? Paham tak orang India terhadap Siddhartha Gautama? Siapa Siddhartha Gautama itu? Ini kan kata-kata sombong wong Jawa. Lu paham sih?
Ya, jawabannya kan bisa begitu. Iya, iya. Ya begitu. Tapi kok begini? Kok Anda bermusuhan terus? Anda keras. Nah ini. Nah ini tidak bisa disalahkan kan? Lu kenapa kok sampai ngomong gitu loh? Sampai udah beli gini hari. Kekerasan itu ada di sini hari, di Indonesia hari. Saya ikut berpikir, ikut keberatan saya dengan kekerasannya itu. Bukan keberatan dengan agama, enggak. Saya hormat, saya patuh, suruh masuk pun saya mau. Buktinya semua orang Indonesia disuruh pilih masuk Hindu, Buddha, Kristen atau Islam, silakan kan masuk. Kita apa yang kita lawan kan enggak. Tapi soal menafsirkan siapa beliau, kita punya tafsir sendiri. Kalau sekarang akhirnya keder kacer ini, tapi tetap ada pegang teguh. Jadi padahal ukuran orang Jawa itu terhadap tokoh spiritual yang puncak tadi itu masih sedang urip. Tidak gampang mengalami seperti itu. Tidak gampang, itu bukan kehendak yang bersangkutan, kehendak Tuhan sendiri. Itu bukan upaya dari manusianya, bukan? Bukan, kehendak Tuhan sendiri untuk menyeting orang itu menjadi seperti itu, sehingga menjadi tokoh. Siapa itu? Nabi Muhammad, Yesus Kristus, serta Musa. Seperti itu. Menurut pandangan Jawa loh. Menurut pandangan Jawa, iya. Itu bukan dari kemauan atau upaya orang itu sendiri, bukan, Pak? Bukan begitu. Iya. Jadi, aduh ya, Pak ya. Jadi gini, menurut pandangan orang Jawa, Nabi Muhammad ya, Yesus Kristus Sadigata itu masih sedang urip. Ngalami itu iya. Puncak, tidak ada tandingannya. Laku puncak dari spiritual. Nah kenapa bisa begitu? Disetting begitu oleh Tuhan. Bukan kehendak beliau sendiri. Iya. Kehendak Tuhan itu. Nabi Isra Mi'raj itu. Ya kehendak Tuhan. Bukan kehendaknya Nabi Muhammad, bukan. Tuhan yang berkehendak. Yesus Kristus disalib. Apa kehendaknya orang-orang Pontius Pilatus? Kehendaknya Kaisar Romawi? Bukan. Apa kehendak Yesus? Bukan. Kehendak Tuhan. Kehendak Allah Bapa. Gitu ya. Musa juga begitu. Serta Gutama di Jawa pun ada seperti itu. Nah itu wong Jawa memandang mereka seperti itu. Hebat. Tapi wong Jawa misalnya ngomong, lu apa Anda ngerti ya wong Arab, ya wong India, ya wong Yahudi. Lu kan sombong. Nanti dikira sombong. Sombong wong Jawa itu. Iya. Enggak ya diam aja lah. Terserah Anda. Menurut saya hebat orang itu. Hebatnya begini loh. Hebatnya begini. Itu bisa menunjukkan hebatnya. Oleh karena itu menjadi pengertiannya begini. Pengertiannya itu. Jadi kalau orang-orang Arab, orang India, orang Yahudi itu sangat kagum kepada isi wahyu. Mengagumi isi wahyu. Orang-orang penganut Musa, Taurat, penganut Yesus, penganut Nabi Muhammad, termasuk penganut Siddhartha Gautama di India. Ini mengagumi isi wahyu. Coba baca Bhagavad Gita itu. Wah, sekian tebel itu. Waduh, blenger moco itu. Weda 1, Weda 2, Weda 3, Weda 4, Weda 5 itu panjang sekali. Dikagumi saya itu. Tapi orang Jawa di samping itu mengagumi bagaimana dia menerima wahyu. Gitu ya. Bagaimana kok sampai Nabi Muhammad menerima wahyu? Iya. Bagaimana Yesus itu kok bisa menjadi anak Tuhan, ala putra? Bagaimana Musa? Bagaimana? Ini pengalaman spiritual dari beliau-beliau itu. Mati satu urip. Terserah. Maaf Mbah, ini saya potong sedikit. Dulu Mbah itu ada yang bilang, iya. Awakmu itu belajar mati dhisik, sak durunge mati. Itu apa ada kaitan dengan konsep itu, Mbah? Urip sak jerone mati sak jerone urip. Ini itu Mbah itu kadang-kadang tidak berkata sebenarnya. Untuk belajar itu tidak ada pelajarannya. Tidak ada. Itu kehendak beliau. Kehendak beliau. Tidak bisa dipelajari, tidak bisa diupayakan dari manusianya. Tidak bisa. Cuma ngerti, paham gitu loh. Paham apa itu. Nah, paham itu dari praktek, dari pengalaman. Laku spiritual. Iya, kalau tidak dari pengalaman, kepahaman itu menjadi katanya. Iya. Jadi kalau tidak berpengalaman, pemahaman itu menjadi katanya. Katanya ini, katanya ini, katanya ini. Harus tapi mengalami sendiri. Nah iya, itu baru paham. Paham apa? Oh bagaimana sih masih dan apa itu bisa ada latihan? Tidak ada. Tidak ada. Khusus itu tidak ada. Kalau semedi meditasi
suwung itu kan untuk ketenangan, kehidupan biar tenang, biar kita ini ya apa ya, itu sampingan daripada kerja otak kita. Sekali-sekali kita harus hening, perlu terus ditingkatkan terus sampai tua, itu kita lebih banyak hening daripada kerja otak. Itu untuk ketenangan. Tapi kalau tentang menyangkut mati jeung urip, itu bukan kehendak manusia. Mati itu urusan Tuhan, jadi kehendak Tuhan. Dan itu tidak akan bisa dijelaskan lewat pengalaman. Jadi ada kata-kata begini. Ada kata-kata, saya buat singkatan yang dengan kata-kata yang simpel ya. Siap. Nah, ya sudah tidak karuan. Jadi kita sejak sebelum ada agama masuk, kita sudah berpengalaman. Wong Nusantara ini berpengalaman tentang spiritual sampai kepada puncak. Itu kita. Nah, pada saat kita tadi kembali kepada yang pertama tadi ya, kita dihancurkan, kita menjadi digeruduk imigran dari mana-mana, masuk ke sini dari Cina, dari India, Arab, Eropa, masuk sini. Nah, akhirnya terus menetap di sini. Nah, kita menjadi mengenal agama-agama. Nah, dari spiritual tadi, dari pengalaman spiritual ini, kita mengoreksi kan agama ini. Loh, ini bagus ini. Ini bagus. Dari pengalaman spiritual tadi. Tapi kita punya pengalaman pribadi spiritual. Jadi semua orang di Nusantara ini, dan semuanya ya, itu punya pengalaman. Nah, sehingga untuk mengoreksi, tetap baik semua. Tapi lama-lama dibuat perpecahan di sini. Dibuat tukaran di sini, dibuat pertarungan di sini. Ini terus menjadi permasalahan. Nah, ini jadi itu.